النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه البسط Al-bastu kelapangan, ta'khudun nafsa minhu haddaha. Nafsu itu mengambil bagiannya dari kelapangan tersebut. Dengan apa? Biwujudil farah, dengan wujud atau adanya kegembiraan. Artinya kalau orang itu diberi kelapangan oleh Allah dalam segala hal, baik dalam hal pekerjaan ataupun lainnya, maka nafsu itu mengambil bagian dan bisa mempengaruhi, sehingga tidak jarang kalau orang diberi kelapangan maka dia akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal qabdu la hadda li nafsi fih, kesempitan, ujian dan lain-lain, itu nafsu tidak memiliki bagian di dalamnya. Artinya kalau orang itu diuji oleh Allah dalam kesempitan, maka biasanya nafsunya tidak bisa apa-apa. Orang tersebut akan mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya begitu. Cuman ya kadang ada juga orang dikasih sempit, bukannya tambah ingat sama Allah malah marah. Dikuasai juga oleh nafsunya. Walhasil di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menasihatkan kepada kita bahwasanya kelapangan diberi kemudahan di dalam masalah mencari rezeki, di dalam hal-hal yang lain, itu biasanya nanti nafsu akan mengambil peran sehingga bisa melalaikan orang tersebut. Dan nafsu ini memang luar biasa pengaruhnya. Nafsu ini paling besar, bahkan sampai-sampai disebutkan dalam syair, ta'arraf nafsaka la ta'man wa'ilaha fannafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Kenalilah nafsumu, jangan merasa aman dari tipuannya. Kenapa? Fannafsu akhbathu min sab'ina syaitana, karena nafsu itu lebih berat, lebih berbahaya daripada gangguan 70 setan. Jadi setan jumlahnya 70, itu kalau menggoda manusia kita bisa bayangkan dampaknya bagaimana. Setan ngajak maksiat, ngajak berjudi, ngajak minum-minuman keras, ngajak ini, ngajak itu, hal-hal yang negatif. Satu setan saja itu sudah luar biasa, apalagi sampai 70. Ada satu orang digoda sampai 70, maka dampaknya pasti luar biasa. Akan tetapi nafsu kita itu yang ada pada diri kita itu lebih dahsyat pengaruhnya jika tidak dikendalikan daripada 70 setan. La ilaha illallah. Jangankan kita orang biasa gitu. Nabi Yusuf itu loh, Nabi Yusuf, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabinya. Bukan hanya nabinya, tapi dipilih oleh Allah juga menjadi rasulnya. Orang yang bertitel Nabi plus Rasul. Itu saja beliau mengatakan bahwa ma ubarri'u nafsi
nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak membebaskan nafsuku begitu saja. Padahal para nabi itu nafsunya sudah mutmainnah, nafsu yang sudah radiyatan mardiyah, nafsu yang sudah tunduk benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi itu ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para nabi, para rasul itu mereka terjaga dari dosa, terjaga dari nafsunya sebagaimana malaikat yang enggak punya nafsu. Malaikat itu kan enggak punya nafsu, Pak. Nafsu untuk berbuat jelek itu enggak ada. Nalurinya, keinginannya, semangatnya ibadah. Bahkan malaikat itu la akla wala syurba lahum. Malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur, enggak pernah capek malaikat itu. Ada yang diciptakan oleh Allah mundu khilqatih ila an tub'atsal qiyamah. Ketika diciptakan, dari diciptakan sampai datangnya hari kiamat, ada yang disuruh oleh Allah membaca tasbih subhanallah, subhanallah sambil berdiri. Dia baca itu berdiri terus dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang disuruh rukuk oleh Allah dari awal diciptakan sampai hari kiamat, rukuk terus bertasbih kepada Allah tanpa gerak sedikit pun, rukuk awal akhir. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk sujud terus dari awal sampai akhir. Karena malaikat itu kan banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Enggak ada yang tahu tentara Tuhanmu, tentara Tuhan, tentara Allah, yakni para malaikat, jumlahnya enggak ada yang tahu. Illa hu, kecuali Allah sendiri. Saking banyaknya para malaikat, yang mana semuanya ahli taat, enggak ada maksiat-maksiatnya sama sekali. Saking padatnya malaikat itu bahkan tidak ada satu jengkal di langit, wilayah yang ada di langit satu jengkalnya sakilan nih, kecuali di situ ada malaikat. Baru melangkah satu jengkal ada malaikat, sebelahnya ada malaikat semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya ibadah menungso niku ora patek dibutuhno mbek Gusti Allah. Artinya Allah itu enggak membutuhkan ibadah kita manusia ini. Allah punya makhluk-makhluk yang jauh lebih hebat ibadahnya, makhluk-makhluk yang jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya yang memenuhi langit sana itu. Dari langit pertama tembus sampai langit ke-7 full para malaikat ibadah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Para malaikat itu tidak ada satupun dari mereka yang bermaksiat kepada Allah, karena memang tidak punya nafsu. Nah, para nabi, para rasul itu bahkan mereka melampaui malaikat, terjaga dari nafsunya, dibersihkan nafsunya oleh Allah sehingga nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah, yang sudah tenang, yang sudah nggak bisa dipengaruhi lagi dengan hal-hal negatif. Itu para nabi, kesenangannya ibadah. Gak bisa lepas dari beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menyebar manfaat, tidak pernah maksiat sama sekali para nabi dan rasul itu. Seperti terjaganya para malaikat, bahkan nabi dan rasul itu mengungguli para malaikat. Nek kita manusia biasa ini, maka harus benar-benar hati-hati tatkala kita diberi kelapangan oleh Allah, kelapangan harta, kelapangan pangkat semakin tinggi atau lain-lainnya, dikasih nikmat, tambah enak, tambah jembar, tambah seneng, hati-hati.
Jangan sampai nafsu ikut ambil bagian dan berperan sehingga kita malah dipengaruhi dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kelapangan itu hati kita punya rasa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Rahmat. Jadi kalau orang maksiat sebesar apapun Allah mudah mengampuni. Gampang ampunan Allah itu. Hati kita punya perasaan seperti itu. Sebenarnya benar, Pak. Tapi yang salah nafsu nunggangi di situ. Allah Maha Pengampun, Maha Maksiat. Ayo wis maksiat terus tobat engko nek wis tuwek. Nah, ini jadi salah ini. Sebetulnya Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat, Maha ngampuni, Maha merahmati, Maha mengampuni semua dosa, benar. Tapi nafsu nunggang di situ. Makanya Allah Maha ngampuni toh. Ayo maksiat sih. Dipuaskan dulu maksiatnya kita itu. Ayo maksiat dulu wes, nanti kan bisa tobat. Nanti kamu kalau sudah tua bisa tobat. Nafsu bisi gitu, Pak. Memang benar Allah Maha ngampuni, benar 100% benar itu. Mau manusia dosanya sepenuh langit, bahkan sundul sampai langit itu, Gusti Allah ampunannya jauh lebih besar dari itu. Mau dosanya bagaikan pasir yang membumbung tinggi full sampai langit, saking akeh, ampunan Allah jauh 1000, sejuta, miliar kali lipat dari itu. Ampunan Allah jauh lebih luas, rahmat Allah jauh lebih besar, bener. Tapi yang salah, Pak, kalau sudah punya perasaan seperti itu, nah nafsunya ini tadi nunggangi. Makanya saiki maksiat sih, dipolno dulu maksiate, ben sampai bosen kabeh baru engko tobat. Nah, disinilah berbahayanya. Di sini nafsu nunggangi. Ya kalau sampai umurnya tua, kalau pas maksiat ngombe overdosis geblak mati, wah itu repot. Iya kalau dia sempat tobat, masalahnya umur ini tidak ada yang tahu. Berapa banyak orang yang asik maksiatnya dan dia berniat nanti saya tua mau tobat. Iktikaf ning arep gaplek. Pak, ayo tiba-tiba kepleset geblak mati. Atau pulang naik kendaraan kecelakaan mati. Ya Allah. Ini yang bahaya. Memang kita punya perasaan Allah Maha ngampuni, Allah itu bagus, benar, sehingga kita nggak putus asa. Yang salah itu kalau perasaan itu diikuti, akhirnya ditunggangi nafsu, akhirnya maksiat dulu aja, nanti minta ampun Allah gampang. Nah ini yang bahaya. Karena itu al-bastu ta'khudun nafsa min hadwa biwujudil farah. Nafsu itu seneng. Kalau kita punya perasaan seperti itu seneng. Apalagi kalau diberi keluasan dunia dan lain-lain, tambah seneng nafsu itu. Tambah senang dan tambah punya potensi untuk menggelincirkan hamba dari Tuhannya, dari jalan Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sekelas Nabi Yusuf aja beliau tidak melepas nafsunya, alias masih berhati-hati. Walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, tapi tetap beliau menjaga dirinya. Waspada, karena nafsu itu memang benar-benar luar biasa, menunjukkan nafsu itu benar-benar bisa membahayakan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan ada seorang Bani Israel, ahli ibadah, Pak. Masya Allah, ahli ibadah. Ibadah di situ, di tempat ibadahnya lama sekali. Kemudian setelah sekian lama beribadah di situ, akhirnya singkat cerita ada seorang perempuan yang cantik yang lewat. Dia ini udah ibadah di situ dari sore, pagi, siang, malam, wis luar biasa ibadahnya. Sampai keramat, Pak. Sampai malaikat itu datang kepada dia
nawari alaka hajah, apakah kamu punya hajat? Wahai orang, wahai hamba Allah yang soleh, yang ahli ibadah. Maka orang itu menjawab, Allah a'lamu bihajati. Allah tahu hajatku apa wahai malaikat. Kalau sama engkau aku nggak punya hajat, tapi sama Allah ya. Allah tahu dan kamu tidak perlu bertanya sama saya. Hebat Pak, akeh ibadah lama puluhan tahun sampai keramat. Ditemuni malaikat. Tapi aja coba-coba nek kula jenengan nggih. Wong sing nemoni gak malaikat malah jin-jin hibrid bahaya. Ini zaman Bani Israel. Akhirnya sampai orang ini saking banyak ibadah di situ, kalau dia haus, dia tinggal menjulurkan tangannya, di mud keluar air, enak. Es jus, okay. Kopi, karena gelas ya. Ini saking keramatnya, tangannya itu kalau dia haus, tangannya dijulurkan, mau keluar air apa, tinggal request. Masya Allah, ini disebutkan di kitab Bahrud Dumu. Ibnul Jauzi menceritakan ini. Kalau dia lapar, sama, kalau dia lapar, datang makanan kepada orang ini. Maka suatu ketika dalam keadaan seperti itu ada wanita yang sangat cantik lewat di situ, dan wanita ini tahu orang ini ahli ibadah, dipanggil sama dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Akhirnya singkat cerita wanita ini masuk ke situ. Masuk ke situ ngomong, wahai hamba Allah, orang soleh saya tak nginep di sini ya, rumah saya jauh, ini sudah malam. Perempuan, belum di sini belum apa, akhirnya perempuan ini masuk ke situ. Setelah sampai masuk ke situ, tiba-tiba perempuan ini melepaskan semua pakaiannya, ngajak titik-titik dengan si hamba yang soleh ini. Apa ketawa ya? Titik-titik. Ya Allah, ibadahnya yang sekian lama wis keramat jadi setengah wali bisa. Ini ada ujian di depan mata, diarani rizki yo piye, gak diarani rezeki yo ning ngarepan. Padha karo nek kita orang naik kendaraan merem-merem ning ngarepan nek wong wedok, auratnya terbuka semua, dingeti terus dipawasno tambah dosa. Nek dipejamkan mata engko iso jempale. Ya repot iki rezeki apa balak ya. Ya wis ngerti terus. Nang menyetir soalnya. Tapi aja meneleng kuwi ya, wis ngerti dalan secukupnya nggih. Nek merem ya bahaya kok malah jungkel. Ini sama, akhirnya perempuan ini tahu-tahu yang terkenal cantik luar biasa itu tiba-tiba masuk. Setelah izin masuk, kemudian pakaiannya dibukai semua. Diajak itu si orang yang ahli ibadah tadi itu. Maka akhirnya si orang yang soleh ini dia berusaha untuk menolak, terus dirayu sama perempuan itu, cuman berdua. Akhirnya si laki-laki ini karena didesak terus, kemudian dia minta izin. Sebentar, tak nyalakan lampu uplek pakai api itu. Zaman dia kan pakai uplek dinyalakan. Kemudian setelah itu
si orang ini ngomong sama nafsunya sendiri, wahai nafsuku, kalau kamu mampu tanganmu taruh di atas lampu ini, kamu mampu menahan rasa sakitnya, maka terserah kalau kamu mau senang-senang sama perempuan itu. Ngomong sama dirinya sendiri. Akhirnya ditaruh itu, pas nyalakan ditaruh, perempuannya tidak tahu, ditaruh, kemudian terbakar, kebakar, nggak kuat. Kemudian jerit itu si hamba tadi itu, ditanya malak, kenapa? Tangannya sudah hangus terbakar. Kemudian dimakan oleh orang itu. Ketika dimakan terbakar, dimut betul. Terus pas ditarik sudah nggak ada tangannya karena sudah kebakar tadi itu. Si perempuan ini ketakutan, loh, gerak entong ini mangan tangannya dewi, jangan-jangan aku nanti dimakan. Layu ini perempuan. Subhanallah, akhirnya selamat orang ini, Pak. Dengan begitu cerdasnya dia, walaupun menyakiti dirinya sendiri, tapi di saat yang seperti itu dia mampu mengendalikan nafsunya, tidak jatuh pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini orang yang ibadahnya benar-benar berbuah manfaat. Di saat kita beribadah, nambah ibadah, nambah ngaji, semakin nambah ibadah, nambah ngaji, nambah zikir, nambah saya, tambah kita bisa menguasai nafsu kita, maka disitulah kesuksesan seorang hamba. Kalau kita nambah ibadah, sholat jamaah udah 5 waktu, nambah baca Quran, nambah zikir, nambah hadir majelis, tapi kok tidak berubah-ubah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Wes sholat terus, rajin ke masjid, rajin majelis ilmu, tapi tetap ngerasani sana, ngerasani sini. Tangannya tetap ambil haknya orang sana, orang sini. Maka yang seperti ini perlu dikoreksi. Ada yang salah itu. Ibarat orang itu sudah minum obat, ibadah ini kayak obat untuk hati kita, untuk nafsu kita. Ngaji ini kayak obat, kita ini sakit. Dikasih obat harusnya kan tambah sembuh. Ini minum obat kok nggak ada efek, malah tambah parah kadang-kadang. Mau istiqomah ning masjid, istiqomah ning tempat gablay. Istiqomah pengajian ya soft awal pas orgasan. Misal, betul nyindir, tapi nek sindir ya wis. Jenenge obat itu ya pahit. Ini maka perlu diperhatikan, perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Kita nambah ibadah tapi maksiatnya kok ujung jalan naik. Maka ini perlu dikoreksi. Mungkin ada yang salah dalam pelaksanaannya. Saya sudah sholat 5 waktu. Oh, mungkin cara sholatnya ada yang belum benar. Maka harus belajar cara sholat yang benar. Dan seterusnya. Intinya pasti ada salah dalam minum obat. Wong niku nek minum obat sesuai dosis dokter ya insya Allah ada efek, tambah sembuh, tambah saya. Nek minum obat sak karepe dhewe, kok minum ping 3 diminum cuma sekali. Nah ini kan salah cara. Bukan salah obatnya, tapi karena kita yang salah cara minum. Begitu juga ibadah itu obat nutrisi untuk nafsu kita, untuk hati kita, biar kita semakin bisa mengendalikan nafsu kita. Kalau sudah bisa mengendalikan nafsu itu, maka jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya nafsu itu menguasai tatkala kita di dalam kesempatan, kelonggaran, keluasan. Wah, itu sudah. Itu ujian yang benar-benar asli ya saat seperti itu. Saat orang diberi harta banyak, dia bisa kontrol nafsunya apa tidak? Apa dia mengikuti hawa nafsunya untuk bermaksiat sama Allah? Di saat diberi harta banyak, seharusnya dibuat amal ibadah dengan harta sebanyak-banyaknya. Bantu masjid, bantu madrasah, bantu pesantren, bantu fakir miskin. Semakin diberi banyak harta, semakin amal banyak dengan harta. Oh, ini berarti orang yang mampu menundukkan nafsunya di saat diberi kelapangan harta. Di saat diberi pangkat yang tinggi, oh dia mampu menggunakan pangkatnya.
amanat terhadap jabatannya, rakyatnya dipikiri semakin makmur, daerahnya semakin makmur, semakin halus jalannya, tidak ada gangguan, semakin ini semakin maju dan seterusnya. Oh, ini berarti orang yang berhasil menundukkan nafsunya saat diberi keluasan pangkat dan seterusnya. Kalau sudah bisa seperti itu, maka hamba ini jadi orang yang mulia. Tapi jarang, karena nafsu itu kuat banget. Yang seperti ini Pak tadi, wong soleh ning ngarepe nek wong wedok wayu terkenal paling cantik saat itu ning ngarepan. Ibarat kucing kelaparan, depannya ada ikan tongkol. Wes ini benda makan lama ini, kelaparan ini kucing ini. Depannya dikasih tongkol, kok enggak dimakan? Oh, kucing malaikat ini berarti. Kucing berjiwa malaikat. Namanya kucing, walaupun wareg kenyang, kok ada ikan tongkol di depannya, langsung meng gitu ya. Senaluri sudah itu, tapi kok mampu ngerem. Oh, ini luar biasa ini. Ini hamba yang soleh tadi itu luar biasa. Kayak kucing kelaparan, tapi mampu nggak menyentuh ikan tersebut. Masya Allah, ini hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman biasanya ya tadi itu, kalau diberi kelonggaran dalam semua hal, bahkan termasuk tadi itu kelonggaran dalam rasa di hati tadi, merasa Allah tuh bisa mengampuni, maha mengampuni, akhirnya ditunggangi nafsu tadi itu. Karena itu ayo maksiat sih, tobatin kok kiri. Nah ini masalah. Biasanya masalahnya itu ditunggangi nafsu, dia dikendalikan nafsunya, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya wal qabdu la haddul nafsi fi, kalau sempit itu biasanya mudah untuk ingat sama Allah. Biasanya orang itu kalau sempit dalam semua hal, baik dalam harta, jabatan, atau dalam masalah yang lain, semuanya itu biasanya lebih mudah untuk mengendalikan nafsunya. Ya, karena memang nafsu itu tidak suka hal-hal yang nggak enak, itu tidak senang. Kalau ada yang tidak enak seperti itu, dia nggak mau ikut campur di situ. Nggak ada duit, nafsu wes turu tok wes. Nggak ada duit, nggak mau godo. Ayo kita ke tempat karaoke, ya nggak mungkin, nggak ada duit. Nafsu itu kalau sudah seperti itu biasanya mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga pas terus gak duwe nafsu nih mampu bodoh, gak duwe biasa bisa duwe piye supaya bisa punya gimana? Udah nyuri, ngambil punya orang beres. Tetap istiqomahmu di karaoke di tempat itu tetap jalan, walaupun gak ada duit tetap jalan. Gampang, ayo wis nyolong. Nah, ini terus paling buruknya hamba ini. Wes sempit, harusnya iling sama Allah, malah ijek dadi. Ya Allah, biasanya sing dadi kan harus ombo, jembar luas, nah iki dadi biasanya. Nafsune mengendalikan di situ. Tapi ini ndak, wes ndak punya, sudah dikasih kesempitan, sempit banget sama Allah. Malah dadi. Malah ndak karu-karuan. Nah, ini hamba yang ya Allah begitu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus jadi hamba-hamba yang bisa mengendalikan diri kita saat diberi keluasan. Kita gunakan untuk ibadah sama Allah, untuk semakin mendukung ibadah kita. Saat diberi kesempitan kita bersabar, jadi orang yang tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut, hamba-hamba pilihan yang bisa mengendalikan nafsunya dalam semua keadaan, baik lapang maupun sempit, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba yang telah layak untuk bersama berjajar dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang beliau itu mencontohkan kita bagaimana di saat tidak punya, bagaimana di saat beliau punya. Beliau itu sampai kalau pas tidak punya itu kan sering kita ceritakan, beliau kalau tidak 1 hari 2 hari itu sering nggak makan, sampai perut beliau diganjal sama batu loh Pak. Makan manunya beliau cuma minum tok, air minum tok itu. Gak punya makanan, diganjel batu perut beliau itu, saking gak ada yang dimakan, 2 hari baru makan. Itu Rasulullah. Nah kita di zaman akhir sak miskin-miskinnya sak gak duwe-duwene, iso utang kanan kiri, iso mangan. Nggak mungkin perutnya terus diganjel batu, itu nggak mungkin. Sak gak duwe-duwene wong zaman sakniki tetep mangane ping 3. Ya, minimal yang loro, minimal yang 1 lah. Ini Rasulullah 2 hari sampai tidak makan, dan itu ditutupi sama Nabi. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya nggak ada yang tahu kalau Nabi saat itu sedang nggak punya makanan. Saking hebatnya Nabi dalam menutupi menutupi keadaan dalam kekurangan. Masya Allah. Semoga kita bisa seperti beliau saat diberi kesempitan bisa bersabar, tetap jadi orang taat. Saat diberi keluasan
Rasulullah kalau sudah dikasih hadiah kambing sekian 40, 50 sama orang itu langsung disedekahkan, nggak nunggu besok, hari itu sore habis disedekahkan semua oleh Rasulullah SAW. Itulah potret Nabi kita Muhammad SAW dalam keseharian. Semoga kita bisa meniru beliau sedikit demi sedikit dan kita kelak bisa dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.